Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya dari kelas C dengan nomor NIM 19048 11000064. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yakni Selection of Material for Fatigue Resistance. Selanjutnya, fatigue resistant merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan sebuah kegagalan pada material, yakni sekitar 90% ya. Oleh karena itu, sebelum membuat sebuah produk, ada baiknya untuk melakukan pemilihan bahan-bahan material, di mana untuk memilih material tersebut kita harus memilih secara akurat dan tepat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kegagalan material. Kemudian, dalam membantu untuk menemukan material yang tepat, biasanya itu para engineer melihat sebuah material dari variasi sifat mekaniknya, komposisi bahannya, mikrostruktur, dan juga makrostrukturnya. Kemudian next, yaitu fatigue resistant dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni ada 4. Ada pembentukan dingin, pengelasan, mematri, dan pelapisan. Untuk pembentukan dingin itu biasanya logam mengalami pengerjaan dingin itu pada suhu ruang. Suhu ruang itu antara 20 sampai 23 derajat Celcius. Pengerjaan dingin itu mengakibatkan timbulnya distorsi pada butir. Meskipun demikian, pengerjaan dingin itu dapat meningkatkan kekuatan, dapat memperhalus permukaan logam, dan juga dapat memperbaiki kemampuan permesinan. Dari pembentukan dingin ini itu ada macam-macam proses pengerjaan dinginnya, yakni ada squeezing, yaitu pengecoran, kemudian ada shearing atau pemotongan, kemudian ada drawing atau penarikan, kemudian ada bending, yaitu pembengkokan, dan juga HER atau membentuk dengan energi tinggi. Selanjutnya untuk pengelasan. Untuk pengelasan itu dapat terjadi jika sambungan las dibuat buruk atau tegangan tinggi yang mengalami pembebanan siklis. Di bawah pembebanan siklik, cacat ini tuh nantinya dapat menumbuhkan retak lelah. Kemudian ada mematri dan pelapisan. Kemudian ada rekayasa bahan. Rekayasa bahan itu mempelajari berbagai pengetahuan material, di mana kita itu bisa mempelajari komposisinya, struktur, dan lain-lain. Rekayasa bahan sendiri dibagi menjadi 3 ya. Ada bahan metal, komposit dan semikonduktor, dan juga bahan non-metal. Bahan metal sendiri dibagi menjadi 2, yaitu besi logam dan paduan maksudnya, dan juga logam non besi dan paduannya. Pada besi logam paduan,
Ada beberapa contohnya, yaitu baja karbon, baja tahan karat, dan juga baja paduan tinggi. Sedangkan untuk logam non besi dan paduannya, itu ada logam ringan dan paduannya, yaitu Al atau aluminium, Mg atau magnesium, dan Ti atau titanium. Kemudian ada tembaga dan seng dengan paduannya, yaitu kuningan, perunggu, dan lain-lain. Selanjutnya, komposit dan semikonduktor. Komposit dan semikonduktor juga dibagi menjadi dua, yaitu ada bahan komposit dan ada semikonduktor. Contoh dari bahan komposit yaitu komposit polimer matris, yakni FRP, GFRP, KFRP, komposit laminasi, dan lain-lain. Kemudian untuk semikonduktor, contohnya yakni gallium arsenida, silikon kristal tunggal, dan germanium. Kemudian bahan metal. Ini dibagi menjadi dua juga. Ada organik non-metalik dan juga bahan non-logam anorganik. Contoh dari anorganik non-metal atau non-logam organik, yakni ada termoplastik, plastik termoset, dan elastomer. Sedangkan untuk bahan non-logam anorganik, itu ada keramik, produk tanah liat, gelas, dan batu bata. Selanjutnya, ini tuh perbandingan beberapa bahan material berdasarkan kekuatan tarik tertentu. Dapat kita lihat pada tabel ini, yang di bawah ini itu ada jenis-jenis dari itu ya materialnya. Sini ada steel. Steel itu baja. Dan baja itu ada beberapa macamnya. Dimulai dari 300 40, IC 8640, IC 1096, ASTM A716, dan IC 1015. Ini kekuatan tarik ya, yang samping kiri nih. Kemudian ada TI alloy. TI alloy itu paduan titanium ya. Itu ada 3Al, 6V, 6Cr, DMO, AZR. Ada IOF, 2Fe, 3Ai, dan 6Ai, 4V. Yang titanium 6Al, 4V itu paling umum digunakan pada semua paduan titanium ya, di mana ini tuh punya komposisi aluminiumnya sebesar 6% dan 4% vanadium. Kemudian ada ini ya, ASTM grade 4. ASTM grade 4 itu merupakan titanium murni, di mana ini yang terkuat dari 4 kelas titanium murni komersial. Sedangkan ASTM grade 1 itu titanium murni juga, paling lunak dan paling getas. Ketahanan korosi sangat baik dan ketangguhannya itu dampak tinggi. Kemudian pada Al alloy. Al alloy itu aluminium dan paduannya ya. Ini ada berbagai macam dari 7076 T6 sampai ke bawah ke 1000
maaf, ke 1060 nol. Kemudian ada MG dan paduannya dapat kita lihat, dan juga ada fiber reinforced komposit, yaitu komposit yang diperkuat dengan serat. Di sini ada eksposi. Eksposi itu polimer dari eksposida ya. Eksposi 63% karbon, eksposi 70% gelas, dan lain-lain. Selanjutnya, fatigue resistant umumnya itu meningkat dengan meningkatnya kekuatan tarik. Meskipun demikian, semakin tinggi kekuatannya, maka semakin tinggi juga sensitivitas takik materialnya, di mana hal tersebut dapat diukur dengan rumus Q sama dengan KF-1 dikurangi KT-1, di mana KF itu merupakan faktor konsentrasi tegangan di bawah pembebanan statis, dan juga KT merupakan rasio kekuatan lelah tanpa konsentrasi tegangan dengan kekuatan lelah dengan konsentrasi tegangan. Di mana ini pada saat Q ini meningkat dari 0,0 ke 1,0, material menjadi lebih sensitif terhadap adanya konsentrasi tegangan. Kemudian nilai Q ini juga bergantung pada ukuran komponen dan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran. Selanjutnya, ini ada material. Ini ada berbagai macam material dari paduan baja sampai polimer. Di sini ada kekuatan tariknya, batas daya tahan, dan juga rasio daya tahan. Pada IC 1010 ini normal, perlakuannya normal. Kekuatan tarik yang didapatkan adalah 360 megapascal dengan batas dayanya itu 186 megapascal dan rasio daya tahannya sekitar 0,46. Sedangkan pada IC 302 yang diberi perlakuan analing itu kekuatan tariknya 560 megapascal dengan kekuatan daya tahannya itu 238 dan rasio daya tahannya 0,43. Sama seperti AA 2011 T8, kekuatan tariknya sebesar 413 megapascal dengan batas daya tahannya itu 245 megapascal dan juga rasio daya tahannya 0,59. Ini dapat dilihat ya, sudah lengkap. Ada besar angka dari kekuatan tarik yang didapatkan, ada batas daya tahannya juga, dan juga rasio daya tahan. Selanjutnya, ukuran standar ASTM spesimen. Ini tuh merupakan spesimen yang digunakan dengan menggunakan standar ASTM E466. Ini standar yang umum digunakan, maksudnya itu udah orang-orang itu menggunakan standar ini. Dan biasanya ukuran spesimen yang menggunakan standar ini itu menggunakan alat uji fatigue tipe cantilever rotary bending.
menggunakan tipe cantilever rotary bending. Ini spesimen jika ingin melakukan sebuah pengujian terhadap material ya. Ini panjangnya bisa dilihat ada 90. Ini jari-jarinya sebesar 15. Dari sini sampai sini itu panjangnya 3, sehingga nanti kalau dijumlahkan ini 90 pas. Kemudian selanjutnya kurva SN. Kurva SN itu merupakan hasil pengujian metode dasar untuk pengujian data fatik ya. Di mana pemetaan tegangan. Pemetaan tegangan itu ini ya, tegangan maksimal. Terhadap jumlah siklus hingga terjadi kegagalan. Ini N ini. Kemudian dari diagram ini tuh dapat dilihat bahwa garis log ini merupakan pendekatan dari 4 titik hubungan tegangan dan siklus patah yang diperoleh. Garis log itu menunjukkan siklus patah lebih cepat, ini titik ini. Lebih cepat. Hal ini tuh dikarenakan karena penjalanan crack yang lebih cepat. Ini titik-titik ini ya. Bisa dilihat. Kemudian ini grafik, sebuah grafik. Ini maksimum stres. Ini siklus hidup dari fatigue atau kelelahan. Notch itu pengaruh bentuk taki yang ditandai dengan warna hitam ya. Ini garis ini bundar-bundar ini. Nah, ini namanya notch. Sedangkan unotch itu kekuatan lelah yang halus. Ini tuh unotch. Ya, dapat dilihat ini. Ini tuh menggunakan bahan uji yakni IC 4340 ya. Itu merupakan paduan baja dengan kekuatan tarik yang dimilikinya itu sebesar 860 megapascal. Kebanyakan logam itu cenderung menjadi lebih sensitif terhadap tekanan rendah dan siklus yang panjang. Dapat dilihat bahwa ini menurun ya, grafiknya ini garisnya menurun. Dan ini yang ada panahnya itu namanya run out atau keluar. Seperti inilah siklus dari kelelahan. Kemudian sebagian besar logam juga tidak sepenuhnya peka ya terhadap takik di bawah tekanan tinggi dan jumlah siklus yang rendah. Dengan kondisi yang sebenarnya, tegangan puncak di dasar takik sebagian dalam kondisi tegangan plastis. Selanjutnya, pengaruh kekasaran permukaan pada batas kelelahan baja. Kelelahan baja. Di sini itu ada grounded in salt water. Ini artinya bagian terkorosi
Iya, pas pada 1000 di sini. Ini terkorosi oleh air garam. Kemudian pada ini garis putus-putus yang menuju 0,2 ya ini. Di antara 800 dan 1000 itu terjadi grounded in top water. Artinya bagian ini itu terkorosi oleh air keran. Kemudian ada garis yang nggak putus ini, garis ini yang as forget. Ini bagiannya dipalsukan. Kemudian yang di atasnya ini garis ini yang dari atas menuju ke 0,2 ini ya. Ini hot rolled. Ini artinya bagian ini nantinya itu digulung oleh panas. Kemudian pada bagian di atasnya lagi itu yang ditunjukkan ini panah ini pada antara 1200 sampai 1400 ini ya, itu mesin. Ini dikerjakan oleh mesin. Kemudian ini garis ini sampai ke 0,7 ini ya, mengalami lengkungan ini. Nah, yang ditunjukkan ini pada panah ini di antara 1200 sampai 1400 itu ground. Ground itu daerahnya ya. Daerah. Selanjutnya, pengaruh dekaburasi pada perilaku kelelahan baja. Yaitu ini ada yang berwarna putih, ini titik-titik yang berwarna putih, yang dari 1500 sampai menuju ke antara 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat ini. Nah, ini itu namanya disebut not decarburation. Kemudian yang warna hitam ini, titik hitam ini, itu disebut dekaburis atau dekaburasi ya. Seperti yang ada di tabel ini ya, dekaburasi itu merupakan proses yang berlawanan dengan karburasi, yaitu pengurangan kandungan karbon atau C ya. Dekarburasi itu terjadi pada saat sebuah metal atau baja itu dipanaskan pada suhu sekitar 700 derajat Celcius. Dekarburasi itu dilakukan karena dalam produksi baja tahan karat dan paduannya itu paduan tinggi maksudnya ya, itu yang mengandung unsur-unsur yang sangat mudah terosidasi. Artinya itu mudah mengalami korosi jika tidak dilakukan dekarburasi, seperti kromium. Oleh karena itu, dekarburasi itu sangat penting agar menghindari terjadinya korosi. Selanjutnya ini daftar pustaka. Dari slide kedua sampai slide 12, saya mengambil materi dari jurnal. Dari jurnal dapat dilihat sebagai berikut. Dan selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan masih ada kesalahan dan mohon dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.